Hola, ketemu lagi sama aku, Diandra. Nah, aku tetap mengudara dari Sumatera Utara. Kali ini di podcast terbaru tahun ini, pastinya episode terbaru juga. Di sini kita bakal ngobrol santai tentang hal-hal yang sering kali terlintas di kepala anak muda, seperti hari ini. Kita akan bahas sesuatu yang menurut aku cukup relevan, yaitu 3 hal penting yang harus kamu lakukan sebelum usia kamu 25 tahun. Usia 25 tahun itu bisa dibilang gerbang menuju kedewasaan yang sesungguhnya. Nah, di situ ada yang baru tamat kuliah mungkin, ada yang sudah mapan, ada yang sudah punya rumah, punya mobil, punya istri, punya anak. Ada juga yang masih meraba-raba arah hidupnya kemana, harus cari kerja apa, harus bangun usaha apa. Nah, itu semua normal banget. Di episode ini, aku mau ajak kamu untuk sama-sama merenung bareng tentang 3 fondasi penting yang bisa kita bangun sebelum angka 25 itu datang. Oke, yang pertama dan mungkin yang paling penting yang aku alami sendiri, yaitu investasi pada diri sendiri. Maksudnya gimana? Ini bukan cuma soal pendidikan formal aja, contohnya kuliah gitu. Tapi gimana kita ngebangun keterampilan yang bikin kita jadi mahal di masa depan. Contohnya apa? Contohnya belajar public speaking, belajar keterampilan digital, atau bahkan sekedar baca buku tentang pengembangan diri. Nah, ini penting banget untuk kita lakuin. Contohnya kita bisa banyak ikut kegiatan organisasi masyarakat, relawan. Nah, hal-hal yang kayak begitu tuh nambah pengalaman untuk kita. Atau kita ikut-ikut aja magang. Ya nggak apa-apa walaupun gajinya sedikit atau bahkan sama sekali nggak digaji. Jangan lihat dari uangnya, jangan lihat dari seberapa yang kita dapetin, tapi lihat dari seberapa banyak pengalaman yang udah kita ambil. Nah, kalau kita misalnya apa-apa kita mikirin uang, apa-apa kita mikirin ini dapatnya berapa, ya itu nggak akan cukup gitu. Karena kalau kita kerja, kalau kita magang, kalau kita ngelakuin sesuatu dan berharap kita itu akan dibayar, kita nggak akan pernah ngerasa ikhlas ketika ngelakuin apapun dalam hidup ini. Lalu apalagi bentuk investasi pada diri sendiri, menjaga kesehatan mental dan fisik. Kalau kita mau ngebangun suatu usaha, ngebangun branding kita, maka jaga kesehatan mental kita. Kebayang nggak kalau kita gila, kalau kita banyak pikiran, kalau kita sakit, kalau kita stres, gimana caranya supaya kita bisa bangun branding? Nah, makanya usahakan dirimu tetap dalam mental yang baik dan fisik yang tetap baik juga. Yang kedua, ini stabilitas keuangan. Mungkin sebagian dari kita mikir, kan masih muda, nikmati aja dulu hidup. Jadi dapatnya hari ini, gajian hari ini, uangnya habis dipakai untuk makan, misalnya traktir teman, nonton, jalan-jalan, have fun, dan sebagainya. Tapi realitanya, kebebasan finansial di masa depan dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Coba mulai dari bikin tabungan darurat, belajar investasi kecil-kecilan, atau sesimpel belajar bilang enggak ke pengeluaran yang enggak penting. Karena percaya, enggak ada yang lebih tenang daripada tahu kita punya pegangan finansial di masa depan. Dan yang ketiga, ini yang terakhir nih, yang sering banget diabaikan sama orang-orang. Bangun jaringan yang berkualitas. Kita nggak bisa jalan sendirian di dunia ini. Teman yang suportif, mentor yang bijak, atau bahkan partner kerja yang punya visi yang sama. Itu semua bisa jadi faktor penting kesuksesan kita. So, mulai sekarang, coba deh lebih terbuka untuk berkenalan dengan orang baru, bangun personal branding di media sosial, dan yang paling penting, jangan ragu untuk minta bantuan atau nasihat. Stabilitas keuangan dan membangun jaringan bukan berarti harus sempurna sebelum umur 25 tahun. Tapi seenggaknya kita udah mulai. Karena langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar di masa depan. Apa yang terjadi di masa depan bisa dilihat apa yang kamu lakukan hari ini. Oke, teman-teman sekalian, ada 3 hal tadi, mana yang paling relate sama kondisi kalian saat ini?
share pendapat kalian di kolom komentar atau DM aku di Instagram. Jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan episode baru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena setiap cerita punya makna.